Saudara sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel, Opini Kebangsaan. Topik yang kita bahas kali ini ialah Jokowi panik dan takut di akhir jabatan. Saudara, oleh dorongan dan perjuangan PDIP, Jokowi dan keluarganya memenangkan pertarungan jabatan publik dan kekuasaan publik sebanyak 7 kali, yaitu 4 kali jabatan wali kota, 1 kali jabatan gubernur, dan 2 kali jabatan presiden. Karena itu, secara psikologis, Jokowi merasa menjadi politisi demokratis terhebat sepanjang sejarah Indonesia. 9 tahun Jokowi dipuja-puja, dikultuskan bak manusia setengah dewa oleh para pendukungnya, relawannya, dikultuskan sebagai pemimpin yang rakyat, rendah hati, pro-rakyat, nasionalis, religius, berani, bernyali, dan demokratis. Membangun infrastruktur ke seluruh Indonesia, menyalurkan bansos ke puluhan juta rakyat dan keluarga Indonesia. Berani melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan raksasa asing. Berani melakukan hilirisasi, berani melawan pihak asing demi kedaulatan utuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cemooh, hinaan, tuduhan yang dialamatkan para pengkritik dan oposan dari masyarakat madani, akademisi, aktivis, budayawan, dan partai politik dibiarkan dan direspon dengan santun, membuat para pendukungnya kian terkagum-kagum dan penuh rasa hormat. Apalagi dalam 1 tahun terakhir, tingkat approval rating Jokowi dari 80 hingga 90%, yang merupakan approval rating tertinggi di dunia. Semua puja-puji atas sikap dan kinerjanya membangunkan naluri kekuasaan pada diri Jokowi. Jokowi merasa sebagai pemegang kebenaran atas kemampuan politisi pemimpin bangsa, berhak menentukan kriteria pemimpin bangsa dan negara, berhak menentukan siapa penerusnya, dan merasa berhak pula menentukan jalan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Berhak mengatur partai-partai politik untuk menentukan pemimpin bangsa, dan berhak mengatur lembaga-lembaga negara untuk memperoleh pemimpin yang diinginkannya. Pada tanggal 25 Oktober 2023, Jokowi telah menemukan Prabowo Subianto, calon presiden dari Gerindra,
dan Gibran Rakabuming, anaknya sendiri, sebagai calon wakil presiden. Untuk sampai pada dua nama tersebut, Jokowi secara sistematis telah menghina, merendahkan, mengecilkan tokoh-tokoh pemimpin partai, membuat mereka bagai bebek digiring ke kandang. Semua pengalaman politik mereka yang berproses puluhan tahun dengan berbagai jabatan politik mentereng harus nyungsep di hadapan seorang wali kota yang baru menjabat 2 tahun. Pun partai politik yang membesarkan Jokowi telah memberinya nikmat kekuasaan sangat besar. Dalam tanda kutip, dipaksanya terdiam. Harus membiarkannya berbuat sesuka hatinya. Tanpa moral dan etika, Jokowi membusungkan dada bahwa Jokowilah penguasa sejati, penentu dan pemegang kebenaran politik, penentu pemimpin bangsa, atau the real kingmaker. Benarkah demikian? Ternyata tidak. Setelah tanggal 25 Oktober 2023, justru Jokowi mulai panik dan takut. Sentimen negatif publik sangat tinggi atas sikap orkestrasi dan manuver Jokowi. 80% masyarakat memberi penilaian negatif kepada Jokowi yang menggerus approval ratingnya. Survei elektabilitas atas calon pemimpin yang dipersiapkannya, yaitu Prabowo dan Gibran, tidak meningkat signifikan. Wilayah elektoral yang hendak digerusnya seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak menunjukkan tanda-tanda kenaikan. Para pendukung relawannya pada tahun 2014 dan 2019 sebesar 65% telah meninggalkannya. Bahkan pergerakan pendukung Prabowo di tahun 2014 dan 2019 mulai berangsur-angsur mengalir ke pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan ke pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Mengamati pergerakan fakta ini membuat Jokowi semakin panik dan takut. Bahkan tampak pula pergerakan di arus bawah bahwa para konstituen partai-partai koalisi Indonesia Maju mulai berpindah ke pasangan Ganjar Mahfud, terutama di Jawa Barat dan Banten. Tetapi dari semua fakta-fakta ini, yang paling ditakuti oleh Jokowi ialah partainya sendiri
PDIP yang selama 9 tahun kepresidenannya selalu mendukung dan pasang badan untuknya. Ini tanda-tandanya mulai meninggalkannya. Ada pula muncul perasaan di dalam diri Jokowi bahwa partainya PDI Perjuangan dapat saja membentuk persekutuan koalisi di parlemen. Jumlah kursi parlemen melalui persekutuan ini berjumlah 314 dan berpeluang untuk menolak perundang-undangan yang telah dicanangkan oleh Jokowi dan tentu saja mempersulit pelaksanaan program-program Jokowi. Bahkan lebih menakutkan lagi ialah bila koalisi parlemen ini mengajukan impeachment yang membuat Jokowi dapat terjungkal di tengah jalan, tidak sampai mengakhiri jabatan sampai 20 Oktober 2024. Bila ini terjadi, Jokowi pasti terhina dan namanya akan jadi kutukan sepanjang sejarah Indonesia sebagai pengkhianat demokrasi. Jokowi, ternyata kekuasaan telah membuat Anda mabok. Saudara, demikian kajian kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap pantau PJP Ginting Channel untuk konten-konten menarik lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, dan tekan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten berikutnya. Terima kasih.